Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Alhamdulillah bisa hadir bersama Bapak Ibu semua di tempat ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya di depan saya ini ada guru-guru saya. Saya belajar sama beliau banyak, dan sebelumnya saya mohon maaf kalau ada hal yang saya sampaikan tidak pada tempatnya. Terus yang kedua, saya sampaikan ini dengan bahasa Indonesia Raya. Saya bisa bahasa Jawa tapi takut ngomongnya. Saya asli Sumatera Barat. Jadi rumah saya tidak terlalu jauh dari rumahnya Buya Hamka. Jadi istri saya aslinya Ponorogo. Jadi saya termasuk penjajah. Penjajah di Ponorogo. Tapi insya Allah wilayah Balong ini saya sudah kenal dari tahun 89. Ya, dulu pernah mondok dan ada Ustadz Nasir di sini, ini beliau ini guru saya. Beliau guru saya di Arisalah ketika itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan umru ummati baina sittin was sab'in. Umur umatku itu kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang 70 tahun sudah? Jadi umat Rasulullah itu antara batasannya antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah 63. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi, Rasulullah 63, kita lihat Abu Bakar Siddiq itu juga hampir sama, 62 sekian. Umar gak terlalu jauh, 62 tahun juga. Kalau kita lihat Utsman, ini yang berbeda, 84 tahun. Ya, 84 tahun. Jadi karena Utsman punya istri beberapa, maksudnya menikah, lalu istrinya meninggal, menikah lagi dan meninggal lagi. Dan termasuk yang panjang umurnya. Utsman ini adalah mantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib sama 62 tahun. Jadi di antara 4 sahabat Nabi semuanya rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Tapi kita ingat di dalam Islam kita mengenal kata umur itu dipakai dengan 2 kata. Pertama adalah umrun, umur itu. Yang kedua adalah sinnun. Sinnun juga umur. Apa perbedaannya dengan umur dengan sinnun? Kalau umur adalah masa waktu yang Allah berikan kepada kita. Masa waktu. Bisa masa waktunya 63 tahun sekian, bisa 70 tahun, bisa 80 tahun sekian, bisa lebih daripada itu. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang punya masa umur yang panjang yang disebut dengan sinnun
apakah dia berumur. Apakah dia berumur? Umur itu dari kata imarah. Kalau panjenengan lihat di masjid ada menara, itu namanya imarah. Dia kokoh kuat. Dia kokoh kuat. Maka imarah yang kuat ini bisa saja umurnya pendek, bisa saja masa waktu hidupnya pendek, tapi umurnya panjang. Panjenengan pilih mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Ada orang yang Masya Allah, Imam Nawawi itu 42 tahun. Tapi kitabnya sampai hari ini masih dibaca dan dikaji oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini. Bayangkan kebaikan yang dilakukan oleh Imam Nawawi itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita bagi dua, maka ada dua fase dakwah baginda Nabi Muhammad. Pertama adalah fase di mana Rasulullah di awal dakwahnya di kota Mekah, berapa tahun? 13 tahun lamanya. Kalau kita lihat 13 tahun ini, maka kita akan menemukan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, itu suratnya surat pendek. Suratnya surat pendek. 13 tahun. 13 tahun lamanya mengajarkan Islam di rumahnya siapa? Di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Makanya ada nama Darul Arqam. Kota Mekah itu kan padat. Tapi ada satu rumah, ya semoga rumah ini rumahnya Pak keluarga Pak Abdurrahim. Semoga Allah memberkahinya. Kenapa? Karena rumahnya Arqam bin Abi Arqam ini adalah rumah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan majlis di sana. Tapi sembunyi-sembunyi. Kalau kita hari ini datang tempat pengajian ini, kita tidak sembunyi-sembunyi. Diundang, dibikinkan sound systemnya, dibikinkan tempatnya yang bagus seperti ini. Tapi ketika itu orang datang ke rumahnya Arqam bin Abi Arqam sembunyi-sembunyi, Pak. Sembunyi-sembunyi. Bahkan Umar bin Khattab ketika masuk Islam itu datang ke rumahnya Arqam bin Abi Arqam ini. Di dalamnya ada Hamzah, di dalamnya ada Abdullah bin Mas'ud, di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan ketika itu. Umar yang berbadan besar, kalau panjenengan melihat sosok Umar ini, perbandingkan saja. Umar itu punya pedang, pedangnya ini panjangnya 1,5 meter. Tinggi saya 163, Pak. Pedangnya Umar 1,5 meter. Jadi orangnya kira-kira tingginya berapa? Tinggi besar. Tinggi besar. Nanti kita gambarkan sosok Umar, Abu Jahal, Abu Lahab, dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar datang ke rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Dilihat dari karena memang rumah itu tidak sempurna begitu, jadi kelihatan. Kata Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang orangnya kecil dan kakinya sebelah kanan, paha sebelah kanannya ini kecil. Tapi ingat, pernah ada yang tertawa melihat pahanya Abdullah ibn Mas'ud ketika dia sedang memanjat tersenyum. Kenapa? Tersenyum bukan ngejek sebenarnya. Cuma melihat pahanya yang kecil itu orang tertawa. Apa komentar Nabi Muhammad SAW terhadap Abdullah ibn Mas'ud ini? Kata Rasulullah, sesungguhnya kalau seandainya dikumpulkan bukit Uhud itu berkali-kali lipat, maka pahala yang menggantung di pahanya Abdullah bin Mas'ud lebih besar daripada gunung Uhud itu sendiri, kata Rasulullah.
Karena orang luar biasa. Nanti kita lihat. Dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab datang. Umar bin Khattab datang. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, Umar datang. Orang tahu Pak, kota Mekah itu tahu. Kalau seandainya Umar bin Khattab sudah mengeluarkan pedangnya, lan tasil ila dam, tidak akan masuk lagi ke sarungnya itu ila sailid dam, kecuali ada darah yang mengalir di pedangnya Umar bin Khattab itu. Orang tahu Pak, takutkan memang kalau Umar bin Khattab itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang imam, seorang pemimpin, seorang punya wibawa sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah? Qabilhu, terima dia. Fa in kana khairan, kalau dia menginginkan kebaikan, nakbilhu. Kalau dia menginginkan kebaikan, kita terima baik-baik. Fa in kana syarran, naqtulhu bisayfihi. Kalau seandainya dia menginginkan kejelekan, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Pertanyaan saya, siapa yang buka pintu? Biasanya kalau pemimpin itu, kalau dalam situasi genting ini, yang maju pasukan biasanya. Ini enggak Pak, yang maju langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membukakan pintu. Apa yang terjadi? Rasulullah memegang ini apa namanya? Kerahnya dipegang oleh Rasulullah, hanya dengan satu kali hentakan Umar bin Khattab jatuh. Jatuh. Bayangkan. Apa kata Umar bin Khattab ketika itu? Hadza huwa asyaddun nas. Ini orang yang kuat. Jadi Rasulullah itu, Umar itu Pak, tidak pernah kalah dalam bergulat. Tidak pernah kalah bergulat. Tapi ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya satu kali hentakan Umar bin Khattab terjatuh. Apa kata komentar Umar? Ini orang kuat katanya. Saya membayangkan Umar saja kalah dengan Rasulullah, bagaimana fisiknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu fisiknya memang luar biasa. 53 tahun, umur 53 tahun mulai perperangan Pak. Mulai perperangan. Dan Rasulullah terlibat dalam perperangan itu 53 tahun. Kalau kita umur 53 tahun, di bulan puasa disuruh perang, kuat nggak Pak? Itulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah memiliki kekuatan sedemikian rupa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yep. Terima kasih. Wah ini banyak. Saya sendirian. Pertanyaannya begini. Kita ini Pak, kita ini, tubuh kita ini terdiri dari dua unsur. Pertama adalah unsur bumi. Kalau kita unsur bumi, maka makanan kita yang ada di sini. Yang depan saya ini, ada gorengan, ada roti, ada minuman. Minumannya dua jenis. Saya bukan ngiklan, ada Aqua sama Pocari. Ini makanan bumi Pak. Ini makan bumi. Kalau kita tidak makan, maka kita akan sakit. Kenapa? Karena kebutuhan tubuh kita ini tidak terpenuhi. Proteinnya, gizinya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena kita makhluk bumi. Yang kedua, di sisi lain, kita ini makhluk langit. Makanya orang Eropa sana sering mencari aliens. Apa itu? Makhluk luar angkasa. Kita ini Pak, kita ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa bada'a khalqal insani min tin. Kita ini mulai di tin, wa bada'a khalqal insani min tin,
summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, summa sawwahu wa nafahu fihi min ruhi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Maka Allah masukkan kita ruh. Pertanyaan saya, ruh ini makhluk bumi atau makhluk langit? Makhluk langit. Jadi tubuh kita ini ada aliennya, Pak. Jadi kalau nyari aliens, gak usah jauh-jauh, karena kita ini makhluk aliens. Ada yang tidak mati di tubuh kita ini. Ada yang tidak mati di fisik kita ini, yaitu ruh. Ketika Allah akan ambil ruh kita kembali, maka sesungguhnya ruh itu tidak mati. Ruh itu tidak mati. Maka kalau tadi yang fisik kita ini makanan bumi, makannya adalah makanan bumi. Sedangkan ruh, pertanyaannya apa? Apa makanan ruh? Apa makanan ruh? Maka ruh makanannya adalah sesuatu yang datang dari langit. Apa itu? Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Qur'an. Al-Qur'an itu min lauhil mahfud ila sama'id dunya. Diturunkan dari lauhil mahfud ke sama'id dunya, itu disebut dengan kata anzala. Setelah itu diturunkan kepada Nabi 23 tahun lamanya, maka disebut dengan tanazzala. Bertahap selama 2. Maka inilah makanan ruh. Kenapa Nabi Muhammad begitu kuat? Baik secara spiritual, baik secara fisik, karena Nabi memiliki 2 hal ini. Nabi menyeimbangkan antara kekuatan buminya dengan kekuatan langitnya. Coba, Nabi pernah sholat tahajud bersama Huzaifah al-Yamani namanya. Sahibus sirrin Nabi. Orang penjaga rahasia kenabian. Jadi rahasia-rahasia orang di Madinah itu dia tahu, Pak. Bahkan kalau ada orang yang tidak disolatkan, ada mayat tidak disolatkan, kalau Huzaifah al-Yamani tidak hadir di majelis itu, dipastikan Rasulullah tidak hadir. Salah satunya, Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang mayat yang punya hutang. Nah, ini hati-hati yang punya hutang. Rasulullah tidak mau menyolatkan mayat yang punya hutang. Ketika Huzaifah al-Yamani dilihat tidak ada, pasti Rasulullah tidak ada. Huzaifah al-Yamani ini pernah diajak oleh Rasulullah untuk sholat tahajud. Apa kata Rasulullah? Huzaifah, ikut sholat bersamaku. Setelah itu takbiratul ihram, mulai Al-Fatihah, mulai dari surat yang pertama. Surat pertama dibaca oleh Rasulullah adalah surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, kata Huzaifah al-Yamani, zanantu anna, aku mengira bimi'ati ayatin faraka. Aku mengira paling ini 100 ayat dari surah Al-Baqarah Rasulullah ruku. Ternyata 100 ayat dari Al-Baqarah Nabi belum ruku. Lanjut, Pak, sampai Al-Baqarah selesai. Setelah selesai Al-Baqarah selesai, lanjut ke surat Ali Imran sampai selesai. Lanjut lagi surat apa, Bu? Surat An-Nisa sampai selesai. 5 juz lebih. 1 rakaat. 1 rakaat. Kalau kita sholat tahajud, surat apa, Pak? Ya surat terakhir itu. Ya, trikul. Ya. Kulya, kulhu, kulnas. Selesai. Rasulullah 1 rakaat 5,5 juz. Pertanyaannya yang harus kita jawab adalah, kenapa Rasulullah begitu kuat?
Tidak hanya fisiknya. Begini Pak, kalau kita hari ini ditanya oleh orang, siapa yang kita rindukan hari ini? Siapa yang kita rindukan hari ini? Kalau ada anak kita yang di pesantren, sudah lama tidak pulang. Saya dulu di pesantren, 3 tahun tidak pulang, sampai di rumah di Sumatera Barat, ibu saya tidak kenal. Karena badannya sudah agak besar gitu ya. 3 tahun tidak pulang. Dicari anaknya, ketemu dengan anaknya, gimana rasanya? Kerinduan yang luar biasa. Seorang anak dengan seorang ayah, dengan seorang ibu ketemu dengan anaknya dengan kerinduan yang sangat luar biasa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan itu kerinduannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang kita rindukan hari ini, Pak? Apakah Allah, Rasulnya, istri kita, atau orang lain, atau harta yang kita rindukan? Salah satu yang menguatkan hati Nabi Muhammad, ditanya oleh Abu Mukhaybah, "Ya Rasulullah, khazainul ardi wa mafatihuha, semua tambang bumi ini diberikan kepadamu, au baqa' fid dunya, atau kekal di dunia ini, au liqa'u rabbi, atau bertemu dengan Tuhanmu. Mana yang kau pilih wahai Muhammad?" Kalla ya Mukhaybah, tidak Mukhaybah, liqa'u rabbi, aku lebih memilih untuk bertemu dengan Tuhanku. Insyaallah. Jadi di hati paling dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Rasulullah begitu kuat 5,5 juz di satu rakaatnya? Karena kerinduan yang dibangun bukan kerinduan duniawi, tapi yang dirindukan adalah kerinduan bertemu dengan Sang Khalik. Sama, panjenengan tak pernah bertemu, kita tak pernah bertemu dengan Rasulullah, kecuali mungkin ada yang bertemu di dalam mimpinya. Tapi ingin bertemu dengan baginda sang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau benar kita ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya adalah sekuat apa kita taat kepada Allah dan Rasulnya? Sekuat apa kita untuk bisa bertahan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Saya sedikit bercerita tentang Khadijatul Kubra. Khadijah ini istri Nabi yang menikah dengan Nabi. Ada yang mengatakan Nabi umur 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Tapi sejarah mengatakan, ada yang mengatakan umurnya bukan 25-40, tapi 25-28. Dilihat dari mana? Karena anak Khadijatul Kubra, semua anak Nabi itu lahir dari Khadijatul Kubra, dari Khadijah. Dari Khadijah. Rentetan panjang anak 7 orang anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan besar yang mengatakan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Khadijah, Rasulullah 25, Khadijah 28 tahun. 28 tahun. Terlepas dari itu semua, saya ingin menceritakan sosok Khadijatul Kubra ini untuk apa? Untuk kita melihat betapa seorang istri yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Khadijah di umur 25, Rasulullah nikah dengan Khadijah. Pertanyaannya, antara 25 sampai 40 sebelum kerasulan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan Rasulullah? Berdagang. Mulai saat itu, karena Rasulullah menikah dengan Khadijah, Rasulullah juga orang kaya. Rasulullah orang kaya, Khadijah orang kaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memang melakukan perdagangan sampai umur 37 tahun. Salah satu yang rutin dilakukan oleh Rasulullah adalah pengembalaan. Ngembala kambing, Pak. Tapi jangan kira gembalaan kambing Rasulullah itu yang sudah pergi haji dan umroh pernah melihat Mekah dari atas. Mekah itu seperti lembah, Pak. Seperti ini. Seperti lembah. Maka Rasulullah kalau mengembalakan kambingnya Khadijah itu dibawa ke lembah Mekah itu. Lembah itu penuh, Pak. Jadi ribuan kambingnya Khadijah itu. Ribuan kambingnya itu. Suatu saat Rasulullah SAW mengembalakan kambingnya di lembah Ka'bah ini. Ada orang Badui minta diajarkan kepada Rasulullah SAW agamanya ketika itu masih agama tauhid. Diajarkan, kalau engkau mau ku ajarkan tauhid, aku akan berikan kambing satu lembah ini, kata Rasulullah SAW. Kata orang Badui, tenanan toh ya Muhammad. Apa katanya? Aku ini al-amin, tidak pernah berbohong. Setelah diajarkan agama tauhid itu, dimintalah si Badui tadi membawa seluruh kambing yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dibawa orang Badui, orang padang pasir. Tetangga-tetangganya heran, dari mana engkau mendapatkan kambingmu yang banyak ini? Dari Muhammad SAW. Akhirnya orang-orang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, alangkah mudahnya ya Muhammad, karena belum diangkat jadi seorang Rasul. Muhammad, begitu mudahnya engkau memberikan itu. Iya, aku ajarkan tauhid, dia mau, aku berikan semuanya. Setelah itu Rasulullah pulang ke rumah Khadijah. Lalu Khadijah bertanya, ya Muhammad, kambing gembalaanmu tadi mana? Apa kata Rasulullah? Aku sudah sedekahkan. Kambing ribuan itu sudah disedekahkan. Ibarat jenengan keluar dari rumah bawa motor, pulang jalan kaki. Tanya sama istri, Mas, motormu endi? Sudah tak sedekahkan. Kira-kira apa yang terjadi di rumah? Wah, motornya juga baru kredit gitu ya. Akhirnya kata Khadijah, coba perhatikan apa kata Khadijah. Apakah Khadijah marah? Enggak, Mak. Apa kata dia? Ya Muhammad, besok kalau engkau mengembalakan kambing lagi, bawa 2 kali lipat dari apa yang engkau bawa kemarin. Gak marah Pak Khadijah itu. Orang kaya. Orang kaya. Nah, di saat pemboikotan, setelah diangkat menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy mulai melakukan penekanan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah, termasuk tidak boleh 3 tahun Pak, tidak boleh fil khisar, dalam pemboikotan itu tidak boleh ada apapun yang masuk ke wilayah pemboikotan ini. Makanan tidak boleh masuk, perdagangan tidak boleh masuk, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh ada pernikahan, tidak boleh ada maulidan. Dulu maulidan gak ada ya. Tidak boleh ada interaksi. Bayangkan Pak, Khadijah itu punya tongkat. Tongkatnya tongkat kayu. Tongkatnya tongkat kayu. Waktu itu Fatimah masih digendong oleh Fatimah, oleh Khadijatul Kubra. Fatimah yang istrinya Ali bin Abi Thalib itu masih digendong. Tidak ada makanan, orang-orang makan rumput. Khadijah ketika itu mengambil tongkatnya, digigit tongkat kayunya itu Pak. Digigit tongkat kayunya itu. Keluarganya Khadijah, ini bangsawan, datang kepada Khadijah. Wahai Khadijah, kembalilah engkau kepada kami. Tinggalkan Muhammad. Muhammad itu penuh dengan kebohongan. Muhammad itu dusta.
Muhammad itu gila. Tinggalkan Muhammad itu. Kata Khadijah, tidak. Kalimatnya sederhana. La, tidak, kata Khadijah. Mereka pulang penuh dengan kecewaan. Apa yang dimakan oleh Khadijah? Tongkat kayu tadi digigit, Pak. Digigit pelan-pelan menjadi debu di mulutnya ini, lalu dimakan oleh Khadijah. Tidak lagi keluar air susu, Pak. Tapi yang keluar adalah darah. Yang keluar tidak air susu tapi darah. Melihat kondisi yang seperti itu, Rasulullah SAW pulang ke tendanya, bertemu dengan Khadijatul Kubra. Fatimah ditaruh. Setelah itu Rasulullah SAW tidur di atas pahanya Khadijah. Nah, ini sunnahnya. Jadi bapak-bapak nanti pulang kerja tidurnya di mana? Di paha istrinya. Nah. Jadi Rasulullah SAW menangis, bertanya kepada Khadijah. Rasulullah tidur di pahanya. Khadijah ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Khadijah, apakah engkau menyesal menikah denganku? Apa kata Khadijah? Rasulullah SAW menangis, Khadijah juga menangis. Air mata itu bertemu di pipi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan kotrun. Kotrun itu embun sebenarnya. Pertemuan dua air mata yang luar biasa, yang mulia. Makanya tidak heran, Pak, ketika Jibril datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Jibril? Wahai Muhammad, sampaikan salam Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijatul Kubra. Allah telah menyiapkan surga dari mutiara biru dan tidak ada kebisingan di dalamnya. Coba, ada manusia yang dititip salamkan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Khadijatul Kubra. Khadijatul Kubra. Dua orang ini menangis. Tapi apa yang diungkapkan oleh Khadijah menguatkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Khadijah? Ya Muhammad, bukan ini yang aku sedihkan. Bukan kemelaratan ini yang aku sedihkan. Bukan ketidakpunyaan ini yang aku sedihkan. Apa kata Khadijah? Wa in kunta ala syati'il bahr. Kalau engkau berada dikejar oleh orang-orang kafir itu, berada di pinggir lautan sana, engkau dikejar, tidak ada tempat lari kembali. Kembalilah ke kuburku ya Rasulullah. Ambil tulangku itu ya Rasulullah. Faj'alha qintaratan. Jadikan jembatan ya Rasulullah. Jadikan jembatan ya Rasulullah. Jadikan jembatan. Itulah Khadijatul Kubra. Seorang istri yang luar biasa. Makanya tidak heran, Pak, Khadijah ini istri yang dicemburui oleh Aisyah, walaupun Aisyah tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Tidak pernah ketemu, tapi dicemburui luar biasa oleh Aisyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa yang diminta oleh Rasul adalah kesungguhan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah bagian daripada al-Islam itu sendiri. Rukun iman kita mengatakan amanu billah, iman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Ini yang dibuktikan oleh Khadijah. Ini yang dibuktikan oleh Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau wafat Khadijah itu. Ini Khadijah sedang terbaring. Pagi hari itu Khadijah masih menyiapkan makanan sarapan pagi. Sarapannya pecel gitu ya. Pagi disiapin sama Khadijah,
semuanya masih rapi. Tapi dilihat wajahnya Khadijah ini sudah membiru, Pak. Apa kata Rasulullah kepada Khadijah? Cukup wahai Khadijah, istirahatlah. Kata Khadijah, enggak, aku ingin melayani engkau ya Muhammad. Allah, ya Rasulullah. Tidak beberapa lama karena sudah pucat sedemikian rupa, Rasulullah membaringkan Khadijah. Rasulullah ada di sana, ada Fatimah di sampingnya. Ada Fatimah di sampingnya. Ketika Fatimah di samping Nabi Muhammad SAW, di samping Khadijah, Rasulullah SAW memanggil Fatimah tadi. Fatimah sini. Dia berbisik. Rasulullah itu punya rida. Rida itu imamah. Imamah itu sorban yang dipakai gini, Pak. Jadi ta'ammamu fa'ini ata'ammam. Yang sunnah itu pakai sorban. Pakai sorban. Ta'ammamu fa'ini ata'ammam. Berimamalah, aku berimamah, kata Rasulullah SAW. Imamah Rasulullah itu warnanya dua. Yang pertama warnanya putih, yang kedua warnanya hijau. Kalau Rasulullah pakai imamah berwarna hijau, itu tandanya Rasulullah sedang menjadi seorang panglima perang. Jadi kalau Rasulullah pakai imamah warna hijau, itu sudah persiapan perang berarti, Pak. Kalau Rasulullah pakai imamahnya warnanya putih, berarti sedang taklim, sedang pengajian. Apa kata Khadijatul Kubra? Wahai Fatimah, sini. Bisikkan kepada ayahmu Muhammad, adab seorang istri luar biasa, Pak. Bisa saja kan Fatimah ini memanggil Rasulullah di sampingnya. Tapi tidak mau, Pak. Adabnya dia memanggil Fatimah, sampaikan kepada ayahmu, wahai Fatimah, bolehkah ketika aku wafat nanti Rasulullah memberikan selendang hijaunya itu untuk menjadi kain kafanku, kata Khadijatul Kubra. Fatimah menangis. Wahai bunda, hanya itu yang kau minta? Bahwa khazainuka, kekayaanmu dari dulu sampai hari ini luar biasa, habis untuk al-Islam ini. Fatimah menyampaikan ini kepada Rasulullah SAW. Ayahanda, ibunda Khadijah minta selendang hijaumu untuk menjadi kain kafannya. Menjadi-jadi, Pak. Tangisannya Rasulullah SAW. Tetesan air mata itulah yang menyebabkan turunnya malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril membawa apa? Membawa 5 selendang. Membawa 5 kain kafan. Kain kafan buat siapa? Yang pertama adalah kain kafan buat Khadijatul Kubra. Coba. Orang yang mempersembahkan hidupnya buat Allah dan Rasulnya, kain kafannya Allah persembahkan dari langit. Salamnya Allah salamkan dari langit. Surganya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mutiara hijau yang tidak ada keributan di dalamnya. Khadijatul Kubra. Turun 5 selendang. Yang pertama buat Khadijatul Kubra. Yang kedua buat Rasulullah SAW. Yang ketiga buat Fatimatul Kubra. Yang keempat Ali bin Abi Thalib dan Hasan. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana Husain? Bagaimana Husain? Apa kata Jibril? Sesungguhnya Husain akan dipenggal kepalanya nanti di Karbala. Jadi Rasulullah SAW sudah tahu akan peristiwa Karbala itu. Sudah tahu. Maka Masya Allah, Khadijah adalah wanita yang mempersembahkan hidupnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk taat kepada Allah kita perlu 3 hal. Kita perlu 3 hal. Yang pertama adalah akidah kita. Keyakinan kita kepada Allah.
Akidah itu ada uluhiyah, tidak menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita. Yang kedua, tidak meyakini yang mengatur ada yang lebih mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak ada penyembahan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang-orang yang seperti ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan la uqsim bihadzal balad wa anta khillun bihadzal walad wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah, kata Allah, dengan negeri ini, la uqsim bihadzal balad. Negeri mana itu? Negeri Mekah al-Mukarramah. Hadza di dalam nahwu hadza litakrib, menunjukkan pendekatan, dekat. Artinya bahwa Allah dekat ke negeri kota Mekah itu, Pak. Jadi kalau panjenengan sudah haji, sudah umroh, pingin haji dan umroh lagi, itu kenapa? Yang sudah haji dan umroh, pingin haji dan umroh lagi, kenapa? Karena fitrah kita, fitrah dekat kita dengan Allah menyatakan, aku bersumpah, kata Allah, aku dekat dengan kota Mekah itu. Kedekatan Allah dengan kota Mekah adalah fitrah kita. Fitrah kita ini dekat dengan Allah. Fitrah kita ini dekat dengan Allah. Kenapa orang yang sudah haji dan umroh ingin kembali, umroh kembali? Karena fitrahnya. Maka kota Mekah itu adalah kota yang Allah muliakan. Allah muliakan. Kenapa? Di akhirnya, di ayat yang ketiga, wa walidi wa ma walad. Walid itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Walad artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua yang mulia di sana. Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedekatan bumi ini, Pak, bumi ini pun akan taat kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Sama dengan bumi ini. Kalau kita melihat Raudhah itu di Madinah, itu tempat mustajab. Tempat mustajab. Kalau kita berdoa di Raudhah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Raudhah itu adalah qit'atul jannah fil ard. Potongan surga, bagian potongan tanah surga yang ada di bumi. Kenapa begitu mulia, Pak? Karena antara makam Nabi dengan mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Raudhah. Di sanalah Nabi Muhammad melaksanakan kajian dan taklim seperti ini. Jadi kalau satu tempat, satu daerah, satu negeri yang di dalamnya ada taklimnya, di dalamnya ditadaburi Al-Quran, dibaca Al-Quran, maka negeri dan tempat itu Allah akan muliakan. Allah akan muliakan. Jadi rumah misalnya, rumah panjenengan, misalnya mau sholat zuhur, karena rumahnya dekat dengan masjid, sholat sunnahnya qobliyah di rumah. Setelah itu ke masjid. Untuk apa kita sholat qobliyah di rumah? Supaya rumah kita ini mendapatkan keberkahannya. Kenapa? Karena tempat sujud. Tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah rumah itu jauh dari segala sesuatu hal. Kenapa? Karena Allah memberkahinya. Makanya Allah menyebut laula anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya ada satu kampung beriman kepada Allah, salat subuhnya penuh, amanu wattaqau, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama.
kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, kata Allah, kalau seandainya mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhazna bima kanu yaksibun, kami akan ambil apa yang telah mereka usahakan. Insyaallah. Maka Mekah itu kenapa mulia, Pak? Karena di dalamnya ada perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kampung ini, tempat ini bisa jadi negeri yang berkah asalkan dengan dua syarat. Amanu wattaqau. Orangnya beriman dan orangnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, la uqsim bihadzal balad wa anta khillun bihadzal balad. Engkau dulu Muhammad, kota Mekah itu Pak dulu, itu tidak boleh ada pertumpahan darah. Kalau lari ke depan Ka'bah itu selamat. Tapi ketika dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai, apa yang terjadi? Abu Jahal mengumandangkan, tawarannya hanya dua, Muhammad diserahkan kepada mereka atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kami bunuh. Tidak ada jalan lain. Dulu tanah itu tanah yang tidak boleh ada pertumpahan. Tapi ketika dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai, maka darah Muhammad halal. Halal. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi ini diusir, dijajah, disakiti, luar biasa. Luar biasa. Jenengan ingat kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Bukit Uhud. Di Bukit Uhud. Ketika gigi geraham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah, kena panah, darah keluar. Ketika darah keluar, darah itu mengucur, diambil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil, diusapkan ke baju pedang, baju perangnya baginda Nabi Muhammad. Diusap, keluar diusap. Lalu para sahabat heran, kenapa darah itu tidak dibiarkan mengalir di Bukit Uhud itu? Karena Nabi sedang luka, tidak ada yang berani bertanya. Setelah pulang, sahabat mulai bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin di Bukit Uhud, kenapa darah yang mengalir itu engkau tidak biarkan mengalir Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sungguh ketika itu Jibril menghampiriku. Jibril mengatakan, ya Muhammad, seandainya ada satu tetes darah yang mengalir di Bukit Uhud ketika itu, maka semua yang memusuhimu saat itu Allah akan musnahkan. Padahal Pak, perang itu fungsinya apa? Pertumpahan darah. Tapi apa kata Rasulullah? Kenapa tidak dibiarkan saja, kata sahabat? Aku ini bukanlah seorang pembunuh, kata Rasulullah. Aku ini basyirau wa nadhira. Aku ini pemberi peringatan dan memberi kabar gembira kepada manusia, bukan pembunuh. Coba, kalau saya dalam posisi Rasulullah, lain cerita Pak. Biarin aja. Wong kita bermusuhan dengan mereka, saling bunuh-membunuh. Hari itu diberikan kesempatan. Kalau darahmu ya Rasulullah mengalir di Bukit Uhud itu, maka semua yang memusuhimu saat itu Allah akan musnahkan. Tapi Rasulullah menolak. Luar biasa. Tidak mau. Tidak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, begitulah kemuliaan Muhammad. Wa walidu wa ma walad. Walid itu Nabi Ibrahim mulia, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang mulia. Seorang yang mulia. Jadi keberkahan kota Mekah itu salah satunya adalah kemuliaan Nabi Ibrahim dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kenapa Pak jenengan melihat mungkin ada tempat mulia seperti Raudhah menjadi mulia? Kenapa Madinah menjadi tempat yang mulia? Karena memang yang datang ke sana adalah orang yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak waktu balas dendam Nabi itu ada kesempatan Nabi nggak mau. Di Taif sama Pak. Nabi dakwah ke Taif, diusir oleh orang Taif, berdarah-darah sama Zaid bin Haris ketika itu. Sampai di belakang di rumah di kebunnya Rabi'ah, kebun anggurnya Rabi'ah, sampai malaikat Taif. Saya pernah diajak waktu umroh itu, didatangi oleh Syekh Turki namanya, sahabat saya di Mekah. Dia datang menghampiri saya di hotel. Kamu di mana? Saya di hotel, saya bilang. Malam ini kita ke Taif katanya. Dia sudah tua Pak. Tapi bawa mobil GMC dengan CC yang besar itu, bawa sendiri ngebut ke atas Bukit Taif itu, tinggi. Sambil di jalan beliau bercerita, inilah Bukit Taif. Dan waktu itu malaikat menawarkan kepada Muhammad, ya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW berdarah ketika itu. Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan, maka kami akan balikkan Bukit Taif ini kepada kaum Taif. Apa kata Rasulullah? Innahum qaumun la ya'lamun. Jangan. Mereka adalah kaum yang gak paham. Mereka kaum yang gak mengerti. Mereka gak paham dan gak mengerti. Biarkan, nanti aku berdoa, dari tulang sulub mereka akan lahir orang-orang yang soleh di Taif ini. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, ketika Fathul Mekah, Nabi Muhammad membawa pasukan ribuan masuk ke kota Mekah. Dikumpulkan orang di depan Ka'bah. Orang-orang yang dahulu mengusir Nabi dikumpulkan semua. Coba, jenengan pernah diusir dari kampung, dari keluarganya, yang ngusir keluarga sendiri. Pada satu saat jenengan punya kesempatan untuk berbalas dendam, gimana kira-kira? Wah, pikir-pikir, ini orang ini luar biasa, ngusir, menjajah, membunuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tasriba alaikumul yaum. Kalimat yang sama yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak ada balas dendam Pak. Tidak ada balas dendam. Rasulullah hanya naik ke ontanya sambil membaca Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Keluar. Kemana Rasulullah? Ke makamnya Khadijatul Kubra. Jadi Rasulullah itu tidak pulang kemana-mana Pak ketika Fathul Mekah itu. Beliau pulang ke makamnya Khadijah, mendirikan tenda di makamnya Khadijah, dan bermalam selama 3 malam lamanya di sana. InsyaAllah. Jadi, tapi kalau makam kita itu agak mengerikan. Ada yang berani malam di makam kita, agak menakutkan. Tapi sebenarnya kok ada orang yang takut dengan makam itu, gimana ceritanya? Padahal orang yang sudah meninggal itu kan sudah tidak bisa ngapa-ngapain Pak. Fa'amsaka ruhah, ruhnya itu sudah dipegang utuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun dia gentayangan, gimana cara gentayangannya? Uang di dalam barzah itu, kalau dia mendapatkan nikmat, dia sudah sibuk dengan kenikmatannya. Nauzubillah. Kalau ada orang yang di barzah itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah sibuk dengan azabnya. Kira-kira masih sempat gangguin kita ke rumah? Gak mungkin itu. Apa yang menyebabkan kita takut? Hayalan kita ini. Jadi ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekuat kita mampu untuk ikut kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi tidak hanya taklid, tapi muqallid.
kita mengikuti dengan ilmu, Dan yang kedua, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, setelah kita pingin ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmunya. Kalau Rasulnya sudah terikuti, yang kedua ikutilah ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Kalau Rasulullah makan, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah makan dengan tangan kanannya, ya. Dengan tangan kanannya, memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ilmu itu tidak hanya sekedar kita tahu, tapi ilmu itu setelah kita yakin, lalu kita lakukan, lalu kita serahkan kepada Allah, lalu apa yang Allah akan berikan kepada kita setelahnya, itulah ilmu. Jenengan sedekah, sedekahnya lillah, sedekahnya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Setelah itu jenengan sedekah, setelah bersedekah serahkan kepada Allah, tawakkal ala Allah, tidak ada niatan apapun lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu jenengan Allah berikan rizki min haitsu la yahtasib, dan kita tidak kira dari mana ilmunya itu. Nah, setelah kita terima rizki dari Allah itu, itulah yang disebut dengan ilmu. Kalau awal tadi niatnya lillah, kita bersedekah lalu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu bil ghaib, kita tidak tahu apakah Allah akan balas di dunia ini, apakah Allah akan balas di akhirat nanti. Itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa setelah Allah berikan kita balasan mungkin di dunia dan kita paham dengan itu, maka sesungguhnya itulah ilmunya. Jadi ilmu itu ba'da amal. Ilmu itu setelah beramal. Lalu Imam Syafi'i mengatakan bada al-amal bil ilmi. Tapi Imam Syafi'i mengatakan mulailah sebelum beramal dengan berilmu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Niatnya harus benar. Yang kedua, caranya harus benar. Kalau niatnya salah, caranya benar, belum tentu diterima. Tapi kalau niatnya benar, caranya benar, maka itulah amal. Nah, itulah amal. Sehingga kenapa penting kita untuk belajar ilmu, supaya apa yang kita kerjakan kita paham hakikatnya. Setelah itu ketika kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berikan jaza kepada kita, maka jazanya itu adalah ilmu yang kedua yang Allah berikan. Maka kalau kita sakit, orang mukmin itu ajaban diambilul mukmin. Urusan orang mukmin itu memang mengagumkan. Kalau dia sakit, kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Tidak ada yang lain. Dua sisi ini. Makanya kenapa orang yang menikah itu doanya barakallahu laka wa baraka alaika. Kenapa kalimatnya agak berbeda? Barakallahu laka pakai alif, pakai lam. Yang kedua baraka alaika pakai ain, pakai ala. Karena begini, orang yang sudah menikah itu tertawanya, senyumnya itu Allah berikan pahala. Jadi sering-sering tertawa sama suaminya.
Kenapa? Karena itu berpahala. Tersenyum kepada suami itu berpahala. Berpahala. Bahkan di Asar disebutkan, melihat wajah suami saja itu pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Jadi kalau suaminya hitam, anggap saja sedang melihat hajar aswad. Mas, sini sebentar mas. Kenapa? Mau melihat wajah jenengan. Kenapa? Kata Ustadz tadi, kalau melihat wajah suami itu pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Melihat jenengan cukuplah. Walaupun jenengan memang tidak terlalu jauh beda dengan hajar aswad gitu ya. Jadi melihat wajah suami itu sudah berpahala. Makanya Allah, doa-doa kita itu kan sama. Rabbana hablana min azwajina. Kata wahaba itu pemberian, Pak. Jadi istri itu pemberian Allah. Ini kacamata ini milik saya. Milik saya lalu saya berikan kepada orang lain. Berarti saya memberikan hak saya kepada orang lain. Artinya bahwa suami itu pemberian Allah, istri itu pemberian Allah. Maka kalau itu pemberian Allah, maka semua yang dilakukan dalam pernikahan itu akan jadi pahala. Barakallahu laka. Tawanya, senyumnya akan jadi pahala. Wa baraka alaika. Atau sebaliknya, dia menangis, dia sedih, ada masalah, semuanya juga akan menjadi pahala. Maka untungnya orang yang sudah menikah itu, semua perputaran kehidupannya itu akan menjadi pahala. Makanya yang bujang segera menikah. Karena orang gak ada di sini. Karena orang bujang itu, maka seburuk-buruk kematian kata Rasulullah adalah kematian orang bujang. Jadi kalau anak bujang mati itu rugi. Maka yang bujang, kalau mahasiswa saya semester 7 itu biasanya sudah saya kompori, Pak. Ada yang belum nikah di sini, saya bilang. Ada Pak, ini masih semester 7. Terlambat, saya bilang. Saya dulu semester 2 sudah nikah. Kalian semester berapa? Semester 7 katanya. Saya semester 2 sudah nikah. Kenapa Pak? Karena pahalanya besar. Karena pahalanya besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi Muhammad meminta kita ittiba kepada Rasulullah, dan ittibanya itu dengan ilmu. Tidak hanya sekedar kita ikut begitu saja, tapi ikut dengan ilmunya. Nah, kalau ingin tahu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka belajarlah sirah nabawiyah. Belajarlah sirah dengan nabawiyah. Bagaimana perjalanan baginda Nabi Muhammad. Karena sirah itu dia bukan hanya persoalan kisah, tapi dia manhaj. Dia jalan hidup. Jadi orang yang belajar sirah nabawiyah, sesungguhnya dia sedang belajar cara hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu bewahyu, Pak. Salah dikit itu diingatkan. Diingatkan. Kalau kita salah banyak, bablas terus saja. Rasulullah itu salah sedikit saja diingatkan, Pak. Pernah Ummi Maktum, Rasulullah sedang bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Ummi Maktum yang buta masih saudaranya Khadijah itu datang ke Rasulullah. Ini penting nih. Di depan Rasulullah petinggi-petingginya orang kafir. Kalau itu masuk Islam, maka dipastikan Rasulullah tidak akan hijrah ke Madinah. Nah itu akan jadi peristiwa lain lagi nanti. Tapi apa terjadi? Ummi Maktum datang, buta. Apa kata Ummi Maktum? Ya Muhammad, alimni kama allamakallah. Ya Muhammad, ajarkan aku apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika itu melihat
Tapi abasa wa tawalla. Abus itu marah paling rendah, Pak. Jadi kalau jenengan mengerinyit satu lekuk, ada satu lekukan begini, itu namanya abus. Marah tapi tingkatan terendah. Marah itu godop, itu tingkatan tertinggi. Abasa wa tawalla. Rasulullah begini, pertanyaan saya, Rasulullah mengerinyitkan keningnya, Umi Maktum bisa lihat gak? Tidak bisa, orang buta. Ada yang tersakiti di sana. Tidak ada yang tersakiti. Tapi apa yang terjadi, Pak? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Turun ayat yang melarang, mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan mengerinyitkan keningnya kepada Umi Maktum. Coba, kalau kita, berkali-kali turunnya ayat itu, ya, berkali-kali. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbimbing, maksum. Maka kita menjalani apa yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan terjaga. Kenapa terjaga? Karena kita mengikuti manhajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam istilah lain adalah ittiba'ur Rasul. Yang terakhir. Kalau kita berdoa, di doa itu ada maratibud doa, ada tartib doa. Doa itu yang pertama memulai berdoa. Jadi doa itu kata Nabi, mulailah memuji Allah. Setelah itu bersolawat kepada Nabi. Setelah itu mintalah surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Minta surga dulu. Jangan minta yang lain dulu. Tartibud doa, ini tartibnya doa. Setelah itu minta dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah, mintalah supaya apa? Allah istiqomahkan salat kita. Salat kita 5 waktu itu. Minta diistiqomahkan. Bapak-bapak, Nabi Ibrahim itu diuji oleh ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa izibtala Ibrahim bikalimatin fa atamahun. Diuji, dibakar, anaknya disuruh untuk disembelih, istrinya Hajar ditinggalkan di lembah yang tidak ada makanan sedikit pun. Diuji berat-berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berat, inni ja'aluka linnasi imama. Aku jadikan dia menjadi seorang imam. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Ibarat orang sudah dikasih ujian, lulus ujiannya, mestinya dikasih hadiah yang lebih besar. Tapi apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Allahumma ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku ini selalu mendirikan salat. Tidak hanya itu, wa zurriyati, dan keturunanku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tartib yang ketiga yang kita minta adalah kita diistiqomahkan dengan salat kita. Maka yang keempat, tartibud doa, salah satunya Allahumma htimna min hazihi dunya bihusnil khatimah. Itu yang kita minta. Semoga kita sebelum wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kematian itu bukan perkara yang mudah. Kematian itu bukan perkara yang mudah. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasta wasabihati sabha. Luar biasa beratnya. Maka Nabi mengatakan ibarat jarum yang ditaruh di leher kita ini ratusan banyaknya, ketika ditarik bagaimana rasanya. Makanya orang-orang tertentu, Pak, ketika nazak, ketika wafat, itu mereka ada yang senang, ada yang senang. Bilal bin Rabah itu senang sekali karena istrinya mengatakan,
Hazanan, hazanan. Sedih, ini sedih. Bilal bin Rabah sedih. Mau nazak, mau wafat. Kata istrinya Bilal. Apa kata Bilal? Wala taquli hazanan, hazanan. Jangan katakan sedih, jangan katakan sedih. Wa quli farhan, farhan. Katakan gembira, gembira dan gembira. Jadi ada orang yang mati itu dengan kegembiraan. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Yang kedua, Utsman bin Affan. Utsman itu di asar, di waktu asar, karena beliau sudah diboikot, tidak boleh masuk ke Masjid Nabawi. Di luar sana sudah ada yang mengejarnya Utsman bin Affan. Apa yang terjadi? Habis asar itu Utsman sholat di rumahnya dan tertidur setelah selesai sholat. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa katanya Rasulullah? Ada apa dengan engkau wahai Utsman? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak diperbolehkan masuk ke Masjid Nabawi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Gak usah khawatir. Nanti engkau akan berbuka puasa bersama kami. Ini ada Umar. Ada Umar di sini. Engkau akan berbuka puasa dengan kami. Setelah bangun, Utsman menceritakan itu kepada istrinya. Dan tidak beberapa lama musuh masuk ke dalam rumahnya Utsman. Utsman ditusuk sampai muncrat darahnya itu. Dan darah itu nempel ke Al-Quran. Dan kalimatnya adalah wa kafa billah. Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Quran itu hari ini ada di Turki. Jadi kalau panjenengan atau anaknya nanti kuliah di Turki, nanti melihat ada Al-Quran, ada percikan darahnya. Nah itu adalah darahnya Utsman bin Affan. InsyaAllah. Jadi inginnya kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kita ini dengan husnul khotimah. Dan ini juga husnul khotimah yang terakhir. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, terutama bagi saya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Aku qauli hadza, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.